Assalamualaikum anak-anak. Nah, untuk pelajaran bahasa Arabnya, kita belajar seperti biasa ya, buka buku bahasa Arabnya. Oh iya, bagi yang belum mendapatkan, boleh segera hubungi Ustazah ya. Nah, langsung aja kita sudah menghatamkan satu bab ya tentang cara mengabsen. Jadi kalau misalnya Ustazahnya mengabsen teman kalian yang laki-laki misalnya Sami, berarti jawabnya hadir. Tapi kalau perempuan misalnya Naila, berarti jawabnya tinggal ditambahin tak, hadiratun gitu ya. Kalau misalnya temennya sakit, berarti jawab maridun. Tapi kalau perempuan yang sakit tinggal ditambahin tak, maridotun gitu ya. Terus sama guru laki-laki, bahasa Arabnya mudarrisun. Apa? Mudarrisun. Kalau perempuannya tinggal ditambahin tak, mudarrisatun gitu ya. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, ya kan? Hadirun laki-laki, hadiratun ada taknya, perempuan. Terus ghaibun tidak ada tak, berarti buat laki-laki. Kalau ghaibatun buat perempuan siswi. Sama maridun laki-laki, maridatun perempuan. Jadi buat orang yang sakit. Terus kalau yang mudarrisun, bapak guru laki-laki kan? Kalau mudarrisatun ada taknya, berarti ibu guru ya. Kalian lihat di halaman 2 deh perbedaannya ya. Lihat perbedaannya. Dibaca-baca lagi yang kosakatanya. Nah, langsung aja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke bab 2. Coba kalian buka bab 2 tentang at-ta'arrufu. At-ta'arrufu artinya perkenalan apa? At-ta'arrufu artinya perkenalan. Nah, biasanya kalian juga harus kenalan ya sama teman kalian ya. Nah, bisa dibaca ya di sini ya. Ya, bisa dibaca sendiri ya. Belajar membaca langsung saja. Nah, untuk halaman 14, buka halaman selanjutnya. Nah, di sini ada al-mufradatu, kosakata. Nah, di sini coba ikutin Ustazah ya. Masmuk, masmuka, dibacanya masmuk. Apa? Masmuka. Namanya artinya siapa namamu untuk laki-laki. Berarti kalau laki-laki itu pakainya ka. Tapi kalau masmuki, kalau ki berarti buat perempuan. Nah, kalau ismi artinya nama saya. Terus man anta, ya kan? Siapa kamu untuk siapa? LK itu laki-laki ya. Laki-laki. Man anti, siapa kamu untuk perempuan. Jadi PR itu artinya perempuan. Nah, jadi kalau laki-laki pakai anta, kalau perempuan pakai anti. Tilmizun, murid laki-laki. Kalau perempuannya tinggal ditambahin tak, yang seperti bab sebelumnya ya. Tilmizatun ya. Murid perempuan. Amama di depan. Anak, saya. Anta, kamu laki-laki. Anti, kamu perempuan. Terus apa lagi tuh di sini? Nahnu, kami. Nah, kalian lihat di buku kalian ya. Gambarnya soalnya di sini terbalik. Tapi insyaallah kalian makanya ngelihatnya di buku sambil dengerin video Ustazah aja. Nah, di sini ada gambar. Ada gambar percakapan. Yang satu bilang, "Mas Muki," dijawab kata temennya, "Ismi Naila." Artinya, siapa namamu? Kata yang satu. Terus kata yang dua, "Ismi Naila," namaku Naila gitu ya. Sama ini juga. "Mas Muka, siapa namamu?" Kata yang satu lagi, "Ismi Kafi," namaku Kafi. Jadi kalau misalnya Ustazah tanya gini, "Mas Muka," gitu ya. Jawabnya berarti kalau misalnya Fajri, berarti kalau Fajri Mas Muka, berarti Fajri jawabnya Ismi Fajri. Yang waktu itu kita belajar ya, kita sudah belajar kan? Pernah ya gitu kan? Ismi
Ustazah Hikmah askunu gitu kan. Nah, itu isminya itu artinya namaku gitu ya. Nah, terus gambar selanjutnya yang ketiga. Man anti, siapa kamu untuk perempuan. Kalau anti itu untuk perempuan. Nah, kata yang satu, siapa kamu? Kata yang satu lagi, ana tilmizatun. Saya seorang murid perempuan. Nah, yang gambar selanjutnya. Yang satu bertanya, man anta? Siapa kamu? Kata yang satu, ana tilmizun. Saya murid laki-laki. Ya kan? Tidak ada taknya kan? Iya. Jadi kalau laki-laki tidak ada tak, kalau perempuan ada tak. Gitu ya. Terus kalau anta untuk untuk laki-laki. Kalau anti untuk perempuan gitu ya. Nah, di sini ada tarik garis. Nah, ada tarik garis gambar pertama. Nah, contohnya di sini, Ismi Ridwan. Nah, cari nih kira-kira gambarnya yang mana yang cocok. Yang namanya si Ridwan, apakah yang ini. Tapi ini udah digarisin ya. Udah contohnya. Berarti kalian tinggal ngisi 2, 3, 4 saja. Ismi Fatimah, berarti cari gambarnya. Yang gambar 1, kedua, atau yang ketiga yang Fatimah gitu ya. Tinggal digarisin aja, udah gampang ya. Dibaca-baca lagi ya kosakatanya sambil dihafal. Supaya ketika kalian ke luar negeri, apalagi kan kalau bahasa Arab itu ketika kalian ingin mempunyai cita-cita pergi ke Mekah. Nah, kalian itu harus bisa bahasa Arab. Nah, kalau ke Mekah itu ngapain sih? Kayak misalnya kalian suatu saat nanti kalian bisa umroh, amin, semoga ya. Bisa umroh dan haji. Nah, ketika di Mekah itu ngomongnya, orang-orang di sana itu ngomongnya pakai bahasa Arab. Makanya dari sekarang kita harus semangat untuk belajar bahasa Arab. Supaya ketika kita sedang berada di Mekah, ketika sedang melihat Ka'bah, ketika ada orang yang ngajakin ngomong sama kita, kita tuh paham, ngerti gitu ya. Ngerti apa yang diomongin orang Arab sana gitu. Jadi kita nggak kesesat. Kalau misalnya kita kesesat nih, misalnya ini di mana ya gitu. Kalau kita pengen nanya, pengen pulang ke kamar kita gitu, ke hotel gitu. Jadi kita bisa nanya, bisa pakai bahasa Arab gitu. Bisa tolong saya, cuman pakai bahasa Arab gitu ya. Terus bisa nanya, Mas Muk gitu ya. Tadi Mas Muka, siapa kamu gitu. Tinggal ditanya aja pakai bahasa Arab yang sudah kita pelajari. Mungkin pelajarannya cukup sekian. Pokoknya harus semangat belajar bahasanya, terutama bahasa Arab dan Inggris. Nah, kita juga sudah ada ya di sekolah. Jadi kalian harus semangat. Ya, mungkin sampai sini saja. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Ustazah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.